Oke, selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini kita mau bedah materi yang Anda bagikan nih. Ada beberapa artikel menarik ya, dari Harvard Business Review, terus ada juga soal psikologi kepemimpinan. Betul. Nah, misi kita kali ini yang seru nih. Kita mau bongkar satu gagasan yang kayaknya agak melawan arus gitu ya. Gimana tuh? Gimana kualitas yang biasanya nggak kita anggap sebagai ciri khas orang pede banget. Misalnya kayak kerentanan atau sadar diri gitu. Oke. Justru malah bisa jadi kunci sukses. Gimana, menarik kan? Ayo kita gali nih. Wah, menarik banget ini. Iya, sumber-sumber ini memang nunjukin dinamika yang agak kontraintuitif ya. Heeh. Salah satu poin utamanya itu dari penelitian Brené Brown soal vulnerability atau kerentanan. Oh, Brené Brown ya? Sering dengar namanya. Iya kan? Nah, kerentanan ini sering banget dianggap kelemahan loh. Tapi Brown justru bilang ini tuh keberanian buat tampil apa adanya. Tampil apa adanya ya? Iya, bahkan pas kita lagi nggak sempurna. Dan justru ini, kata dia, akar dari koneksi yang kuat, rasa percaya. Bukan soal pamer kekuatan doang. Wah, ini penting nih. Jadi, berani nggak selalu tampil wah gitu malah bisa bangun jembatan ya? Ini nyambung nih sama riset Paulani Dental yang Anda kirim juga. Nah, iya itu. Gimana tuh risetnya? Katanya, manusia itu pinter loh deteksi kepura-puraan. Jadi kalau kita maksain tampil sempurna atau pede banget tapi kosong gitu, Kelihatan ya? iya, seringnya malah gagal. Orang bisa ngerasain. Dan akhirnya, ya jadi nggak nyambung gitu. Malah jaga jarak, bukannya terkesan. Persis, rasa nggak nyaman pas ketemu orang pura-pura itu, nah itu ada kaitannya sama tantangan yang disebut Herminia Ibarra sebagai paradoks otentisitas. Paradoks otentisitas, gimana tuh maksudnya? Gini, idenya tuh pas kita lagi berkembang, apalagi pas dapat peran baru atau belajar skill baru, Oke. kita kan perlu coba-coba identitas atau gaya baru yang mungkin awalnya terasa, bukan gue banget gitu. Ah, iya, pernah ngerasain sih. Nah, kalau kita terlalu kaku sama citra diri kita yang sekarang, misalnya harus selalu kelihatan super pede. Nggak boleh kelihatan ragu gitu ya. Justru itu malah menghambat kita buat belajar dan adaptasi. Jadi ironisnya, terlalu otentik sama satu citra malah bisa bikin kita kurang efektif dan ya kurang otentik juga dalam jangka panjang. Wah, ini menantang banget ya pemahaman umum soal jadilah diri sendiri. Kadang diartikan jadi, ya udah gini aja, jangan berubah. Betul, makanya perlu eksperimen. Ini sejalan juga sama konsepnya psikolog Mark Snyder tentang high self-monitors. High self-monitors, apalagi tuh? Itu loh, orang-orang yang secara alami jago baca situasi sosial terus nyesuaiin perilaku mereka biar pas. Oh, kayak bunglon gitu ya, tapi nggak palsu. Nah, itu dia. Mereka bisa nyesuaiin tanpa merasa kehilangan diri atau jadi palsu. Misalnya nih, gaya ngomongnya beda pas sama tim teknis dibanding pas presentasi ke klien. Kemampuan adaptasi ini yang mungkin nggak selalu kelihatan kayak PD yang meluap-luap. Ya, kadang malah kelihatan tenang gitu ya. Iya, itu krusial banget buat navigasi sosial, buat kepemimpinan yang efektif. Adaptasi itu kekuatan ya, bukan kepalsuan. Oke. Nah, ini nyambung lagi nih ke jebakan lain yang disorot di sumber Anda. Efek kekuasaan. Ah, iya. Soal kekuasaan. Artikelnya Deicher Kelter ngingetin kalau pas kita udah naik jabatan, punya kekuasaan gitu, kalau nggak hati-hati, empati sama kesadaran sosial kita bisa terkikis pelan-pelan. Betul sekali. Jadi kurang peka baca orang lain ya. Iya. Kekuasaan itu bisa bikin semacam gelembung di sekitar kita. Contoh nyatanya ada di studi kasus Steve dari Lou Solomon. Oh, Steve ini gimana ceritanya? Steve ini eksekutif, kinerjanya oke lah. Tapi timnya ngerasa dia kurang empati, terlalu fokus ke diri sendiri. Waduh, kenapa tuh? Kemungkinan ya, gara-gara rasa percaya dirinya udah kegedean, terus jadi kurang introspeksi setelah sampai di puncak. Nah, umpan balik soal kurangnya empati ini jadi penghalang besar buat dia jadi pemimpin yang lebih efektif. Jadi suksesnya malah bikin dia agak turun ya kualitas kepemimpinannya? Iya, ironis kan? Sukses bisa ngerus ke kualitas yang dulu bantu kita sampai ke sana. Dan ini kayaknya bukan cuma kasus Steve aja ya. Contoh Dave Potrak dari tulisannya Bill George juga kuat banget tuh. Oh iya, Dave Potrak, CEO kan dia? Iya, sukses dia, tapi kaget banget pas dikasih tahu kalau kolega-koleganya nggak percaya sama dia. Loh, kok bisa? Karena dianggap egois dan nggak mau dengerin. Padahal, dia sendiri ngerasa nggak gitu. Ini nunjukin pentingnya kita sadar sama blind spot kita ya, titik buta. Nah, persis. Kesadaran diri atau self-awareness itu jadi kayak jangkar yang penting banget.
Dan mungkin lebih gampang buat kita nerima kritik atau sadar sama titik buta ini kalau kita nggak terlalu terobsesi sama citra diri yang harus selalu benar, selalu kuat, selalu pede. Jadi, sedikit keraguan atau keterbukaan buat ngaku salah itu malah sehat ya? Bisa jadi keraguan diri yang sehat, atau paling nggak keterbukaan buat mikir, jangan-jangan gue salah nih. Itu justru bisa jadi pintu masuk buat perbaikan diri, buat bangun kepercayaan yang lebih dalam. Oke, oke. Jadi kalau kita simpulkan nih, bukan berarti PD itu nggak penting ya, Bukan itu. tapi mungkin resep sukses jangka panjang itu lebih kompleks ya. Ada campuran antara PD yang sehat, terus kesadaran diri yang tajam buat tahu kapan kita perlu belajar atau berubah. Betul. Kemampuan rima masukan juga. Nah, iya. Sama fleksibilitas buat adaptasi. Dan kualitas-kualitas ini kadang malah numbuh subur di tanah yang nggak terlalu dipupuk sama keyakinan diri yang berlebihan ya. Tepat sekali. Analisis dari sumber-sumber Anda ini nunjukin kalau kesuksesan sejati itu seringkali nggak seglamor yang kita bayangin. Kerentanan yang otentik bisa bangun trust. Kemampuan adaptasi, biarpun awalnya kagok, itu mendorong pertumbuhan. Dan kesadaran diri yang jujur, itu ngejaga kita tetap nyambung sama realitas dan orang sekitar, biar nggak kepleset sama sukses itu sendiri. Lalu apa nih artinya buat Anda yang dengerin? Mungkin ini jadi pengingat ya. Kalau nunjukin sedikit ragu atau ngaku, wah saya nggak tahu jawabannya nih. Itu bukan tanda lemah loh ya. Iya, justru bisa jadi awal dari belajar dan koneksi yang lebih kuat. Kekuatan itu nggak selalu berarti pakai baju zirah yang nggak bisa ditembus. Nah, sebagai bahan renungan penutup nih buat Anda. Dalam perjalanan Anda sendiri, gimana caranya Anda bisa secara sadar gitu ya, nyiimbangin antara bangun PD yang perlu, tapi juga tetap menjaga keterbukaan dan kerendahan hati buat terus belajar dan adaptasi. Coba direnungkan.